Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Mengapa tubuh mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini dengan seksama. Tubuh manusia juga menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan tubuh sebagai urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Berbagai zat tersebut perlu dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Misalnya saja zat sisa urin, apabila kita sering menahan pengeluaran urin atau menahan kencing, maka akan memicu terkena penyakit batu ginjal. Bagaimanakah pengeluaran urin dan zat-zat sisa yang lain tidak diperlukan oleh tubuh? Agar tubuh sehat dan seimbang, harus ada pengaturan zat-zat yang diperlukan tubuh, serta pengaturan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Tuhan melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut. Agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut, baiklah kita perhatikan gambar berikut ini. Berikut gambar zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang terlibat dalam proses pengeluaran zat sisa tersebut. Organ pengeluaran yang pertama adalah hati. Sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati. Pada hati terjadi pemecahan hemoglobin yang menghasilkan bilirubin. Kemudian selain itu terjadi juga pemecahan asam nukleat yang menghasilkan asam urat. Kemudian terjadi juga pemisahan protein yang menghasilkan urea. Jadi zat-zat sisa yang dihasilkan oleh hati antara lain adalah urea, asam urat, bilirubin, dan kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian ginjal, zat sisa yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Semua sel yang ada dalam tubuh kita akan mengadakan respirasi seluler. Air juga terdapat pada kulit dan menghasilkan keringat. Sementara karbon dioksida juga terdapat pada paru-paru dan menghasilkan udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Baiklah, sekarang kita jelaskan gambar tersebut. Seluruh sel penyusun tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler tersebut menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin, urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara dan pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Kita semua sudah mengetahui bahwa setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh tersebut disebut dengan ekskresi. Ekskresi ini diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi antara lain ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan masing-masing organ ekskresi tersebut. Oke, sekarang kita jelaskan tentang ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang
yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Perhatikan gambar 92A. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Gambar 92B. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Di dalam bagian ginjal terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Semua nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Perhatikan gambar 93. Kamu dapat melihat struktur badan Malpighi dengan lebih jelas. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran ini adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Berikut mekanisme penyaringan pada ginjal. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran keluar melalui pori-pori dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau disebut dengan filtrat atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut dengan tahap filtrasi. Tahapan berikut adalah tahapan reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap yang terakhir adalah tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion, natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh, inilah yang merupakan urin sesungguhnya.
Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Gambar 97. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal sepenuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Demikian saja penjelasan sistem ekskresi manusia, khususnya ginjal. Untuk materi selanjutnya kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.